adik-adik, perkenalkan saya Mega Puspitasari dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Sebelum menyimak video kali ini, saya harap adik-adik semua dapat menyimak dengan baik ya, supaya kalian dapat memahami materi kali ini. Sebelum belajar, kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat gambar sebagai berikut? Nah, apakah kalian pernah berpikir energi apa saja sih yang mempengaruhinya? Nah, semua ini ada kaitannya dengan konsep energi dan sumber energi. Apa sih itu konsep energi dan sumber energi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan adik-adik dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan konsep energi. Kedua, dapat menyebutkan bentuk-bentuk energi. Ketiga, dapat membedakan konsep energi kinetik dan potensial pada benda yang bergerak. Keempat, yaitu dapat mengklasifikasikan energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Apakah kalian tahu apa sih itu energi? Nah, energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga suatu gerak atau terjadinya suatu perubahan merupakan suatu indikasi adanya suatu energi. Secara umum, bentuk-bentuk energi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu energi mekanik, energi listrik, energi cahaya, energi panas, dan energi kimia. Yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik adalah suatu energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Nah, energi mekanik ini dipengaruhi oleh energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah suatu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian ada bola yang dilemparkan ke atas, kemudian dilepas akan jatuh kembali ke tanah. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut, EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP yaitu sebagai energi potensial, M yaitu massa, G adalah gravitasi, H adalah ketinggian, sehingga pada energi potensial ini didasarkan pada ketinggian suatu benda tersebut. Contoh soal, buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Maka jawabannya sebagai berikut. Diketahui M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 4,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial atau EP. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 2,5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 4,5 meter sama dengan 112,5 Joule. Contoh selanjutnya, lihat pada gambar berikut. Buah kelapa dengan massa 2 kg berada pada tangkainya setinggi 5 meter di atas tanah, sedangkan buah nangka bermassa 3 kg berada pada 4 meter di atas tanah. Tentukan perbandingan energi potensial yang dimiliki keduanya. Jawab, EP1 merupakan buah kelapa, EP2 merupakan buah nangka, sehingga EP1 dibagi EP2 sama dengan M1 GH1 dibagi M2 GH2. EP1 dibagi EP2 sama dengan M1 H1 dibagi M2 H2 karena G memiliki nilai yang sama sehingga tidak perlu ditulis. Kemudian EP1 dibagi EP2 sama dengan 2 dikali 5 dibagi 3 dikali 4. EP1 dibagi EP2 sama dengan 5 dibagi 6. Sehingga perbandingan energi potensialnya adalah 5 dibanding 6.
Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakannya. Contohnya sebagai mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, semakin cepat mobil tersebut melaju, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Rumusnya yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK yaitu energi kinetik, m yaitu massa, v yaitu kecepatan atau laju. Contoh soal, sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Diketahui M sama dengan 500 kg, V sama dengan 25 meter per sekon. Ditanya EK atau energi kinetik. Jawab EK sama dengan 1/2 dikalikan M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 500 kg dikali 25 meter per sekon kuadrat sama dengan 156.250 Joule. Lihat pada gambar tersebut, sebuah truk mempunyai energi kinetik sebesar 560.000 Joule. Jika truk tersebut mempunyai massa sebesar 800 kg, maka kecepatan truk tersebut adalah. Jawab, diketahui energi kinetik EK sama dengan 560.000 Joule. Massa mobil M sama dengan 800 kg. Ditanya kecepatan mobil atau V. Jawab EK sama dengan 1/2 dikali M V kuadrat. EK yaitu 560.000 Joule sama dengan 1/2 dikalikan 800 kg V kuadrat. Sehingga untuk mengetahui V yaitu sama dengan akar dari 2 dikali 560.000 dibagi 800, sehingga didapatkan hasil 37,42 meter per sekon, sehingga kecepatan truk adalah 37,42 meter per sekon. Kedua yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya lampu yang menyala, kemudian setrika, kipas angin, dan masih banyak lainnya untuk contoh-contoh yang menggunakan energi listrik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah meninggalkan suatu kebutuhan yang namanya energi listrik. Ketiga adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya senter, dan masih banyak lainnya. Keempat, energi panas atau disebut juga dengan energi kalor. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan partikel-partikel di dalam suatu benda. Contohnya, ketika menyalakan api unggun, kemudian sedang mendidihkan air. 5. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia yang terjadi pada reaksi kimia tertentu. Contohnya yaitu makanan yang sedang kita makan atau makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, karena di sana pada sistem pencernaan akan terjadi reaksi kimia yang nantinya akan menghasilkan energi kimia bagi tubuh kita. Sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang kesediaannya di alam sangat melimpah sehingga masih dapat diperbarui. Contohnya yaitu cahaya matahari, kemudian ada air, angin, dan panas bumi. Sumber energi tidak terbarukan.
Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang kesediaannya di alam sangat terbatas, sehingga sangat sulit untuk diperbarui lagi. Contohnya yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan fosil. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.